Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ustazah Tia, guru mata pelajaran tematik dari SD Islam Terpadu Al-Ghazali, Palangkaraya. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Dan tidak lupa kita sama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan Ustazah sapa dulu anak-anak Ustazah. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Jawabnya bagaimana? Pagi, pagi, pagi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang Ustazah tanya nih, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Bagaimana? Sudah ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Ya, betul. Materi kita minggu lalu adalah mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Pintar, anak-anak Ustazah masih mengingat materi minggu lalu ya. Hebat. Kita memasuki pada materi kita hari ini yang berjudul mengenal bahan alam dalam berkarya. Untuk lebih baiknya kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kerajinan bahan alam. Kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang bahan dasarnya terbuat dari bahan alam. Contoh bahan alam yang pertama adalah biji-bijian. Nah, dapat terlihat di situ berbagai macam jenis biji-bijian. Contoh bahan alam yang kedua adalah tanah liat. Nah, ini merupakan contoh tanah liat sebelum dibentuk menjadi suatu kerajinan. Contoh bahan alam yang ketiga adalah daun-daunan. Sekarang, mari kita lihat karya dari bahan alam. Simak baik-baik ya. Kita lihat bersama-sama hasil dari karya biji-bijian. Yang pertama ada gambar kue, yang kedua ada gambar kupu-kupu, yang ketiga ada gambar kura-kura. Kita lihat hasil karya yang kedua adalah menggunakan bahan alam dari daun-daunan. Gambar yang pertama adalah seekor kura-kura, gambar yang kedua adalah seekor rusa, dan yang ketiga adalah gambar seekor burung. Hasil karya selanjutnya adalah menggunakan bahan alam dari tanah liat. Dari tanah liat ini dapat diolah menjadi berbagai macam karya. Yang pertama kita lihat berbentuk daun, yang kedua berbentuk guci, yang ketiga berbentuk tempat minuman beserta cangkirnya. Sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak Ustazah untuk menjawab pertanyaan yang mana materinya sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Simak baik-baik. Dari gambar di bawah ini, manakah yang termasuk bahan alam? Apakah A, apakah B, ataukah C? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Pertanyaan selanjutnya, dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan hasil karya yang terbuat dari biji-bijian? Silahkan dilihat. Apakah jawabannya ada di gambar A? Apakah jawabannya ada di gambar B? Apakah jawabannya ada di gambar C? Siapa yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Kolase berbentuk kupu-kupu dari biji-bijian. Baiklah anak-anak Ustazah, sekarang kita memasuki tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahan alam dalam berkarya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama biji-bijian, yang kedua daun-daunan, yang ketiga tanah liat. Nah, itu tadi penjelasan materi dan contoh bahan alam. Bagaimana sekarang, kalian sudah dapat mengerti kan?
Besar harapan Ustazah, semoga anak Ustazah dapat memahami penjelasan materi yang sudah Ustazah sampaikan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Baiklah anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila Ustazah terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, dan sama-sama kita akhiri dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.